Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur di Masjid Baitur Rahman, Komplek DPR MPR DPD RI, dan juga para pemirsa kanal YouTube Mimbar Baitur Rahman TV dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita yang mengikuti pengajian ini mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, dalam taufik dan hidayah Allah, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah Allah ampuni dosa-dosa kita semua, amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa kita panjatkan atas berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang selalu bersyukur. Salawat teriring salam kita curahkan kepada yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya dan meneladani akhlak beliau, dan insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang akan diberikan asy-syafa'atul uzma di hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pengajian kita. Kalau dalam pertemuan di bulan kemarin kita membahas tentang al-asabah, orang yang ahli waris yang mendapatkan bagian sisa dan macam-macamnya, macam-macam asabah. Maka pada kesempatan kali ini masih berkaitan dengan para ahli warisnya. Para ahli waris diklasifikasikan menjadi 4 macam dari segi pembagian jatah warisannya. Kalau kemarin kita sudah bicara asabah, maka sekarang kita bicara tentang jenisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-warasatu arba'atu aqsamin. Ahli waris itu, warisan itu dibagi jadi 4 macam. Qismun yarisu bil fardi wahdah wa huwa sab'atun, az-zawjani wal jiddatani wal ummu wa waladuha. Yang pertama, kelompok yang mewarisi dengan fardi, secara sendiri, yaitu ada 7. Yang pertama suami dan istri, yang kedua nenek, 2 nenek dari jalur bapak dan jalur ibu, yang ketiga adalah ibu, dan yang keempat adalah anak-anak ibu. Kemudian dikatakan fala yasbutu lahum fardun wa la yataqaddaru lahum sahmun wa huwal banun wa banuhum wal ikhwah wa banuhum wal a'mal wa banuhum fa in faradu bitirka akhadhu jami'an wa in syarakahum zu fardin akhadhu ma baqiya ba'dah. Jadi ini ahli waris kelompok pertama yang mengambil bagian secara sendiri, karena nanti ada yang sharing juga. Wa qismun yarisu bit ta'sib wahdah. Sedangkan yang kedua adalah kelompok yang mewarisi harta, sisa harta secara sendiri. Wa huwa isna asyar, yaitu
ada sekitar 12 ahli waris, yaitu siapa saja? Kullu asabatin binafsihi ghairul abi wal jiddi, yaitu semua ahli waris yang berpotensi mendapatkan bagian asabah binafsihi, mengambil sisa bagian secara sendiri, kecuali ayah dan kakek. Jadi perlu diketahui nanti ada beberapa sebelumnya kita sudah bahas masalah asabah. Ada para ahli waris yang berpotensi mendapatkan asabah atau sisa binafsihi secara mandiri, artinya tidak tergantung ahli waris yang lain. Kemudian wa qismun yarisu taratan bil fardi wa taratan bit ta'sib wa la yujma'u bainahuma. Kelompok ketiga adalah ahli waris yang terkadang mendapatkan bagian yang telah ditentukan atau al-furudul muqaddarah, tapi juga terkadang dia mendapatkan bagian asabah atau sisa dan tidak disatukan. Artinya kalau dia dapat al-furudul muqaddarah saja, yang setengah, seperempat, sepertiga, seperenam dan lain sebagainya. Ketika dia mendapatkan sisa, ya sudah, dia akan mendapatkan sisa saja. Wa huwa arba'un, ada 4. Yang pertama adalah al-bintu, anak kandung perempuan, wa bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki, wal ukhtu li abawaini, yang berikutnya saudari kandung sebapak seibu, wali abin, dan juga saudari kandung satu bapak beda ibu. Idzan faradna amman yaj'aluhunna asabah warasna bil fardi wa illa warasna bit ta'sib. Apabila mereka itu berdiri sendiri terhadap orang-orang yang menjadikan dia asabah, maka dia akan mewarisi secara furudul muqaddarah. Kalau tidak, artinya dia punya posisi yang harus dia bergabung dengan ahli waris yang lain, maka mereka akan mewarisi dengan asabah. Contoh tadi, anak perempuan, seorang anak perempuan ketika tidak ada anak laki-laki, maka dia akan mendapatkan bagian al-furudul muqaddarah. Kemungkinannya 2. Jika dia tunggal, mendapatkan 1/2 atau setengah. Jika dia lebih dari 1, mendapatkan 2/3 bersama-sama. Ini sudah Allah jelaskan di surah An-Nisa ayat 11 dan 12. Tapi ketika dia ada anak laki-laki, maka seorang anak perempuan atau lebih dari 1, maka mereka ikut bergabung dengan bagian anak laki-laki yang mewarisi harta secara asabah atau sisa, tapi tetap dengan prinsip lizzakari mislu hazzil unsayain, surah An-Nisa ayat 11. Bagian laki-laki adalah 2 kali bagian perempuan. Atau dalam kondisi yang berbeda, seorang anak perempuan tanpa anak laki-laki, sementara di sisi lain almarhum ayahnya misalnya mempunyai saudari perempuan saja, tidak ada saudara laki-laki, maka mereka akan bersama-sama mendapatkan asabah, tapi dengan namanya asabah ma'a ghairihi. Kalau tadi bersama anak laki-laki namanya asabah bi ghairihi, kalau bersama saudari perempuan maka asabah ma'a ghairihi, karena beda level. Mereka akan bersama-sama mendapatkan bagian sisa dari harta warisan jika tidak ada anak laki-laki.
Jadi anak perempuan tanpa anak laki-laki akan berkolaborasi, sharing sama saudari perempuan tanpa saudara laki-laki. Ini sudah aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dikenal dengan asabah ma'a ghairihi. Nah, maka sekali lagi tadi anak perempuan kandung, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudari kandung dan saudari sebapak, jika mereka berdiri sendiri tanpa ada ahli waris yang membuat mereka mengikuti bagian ahli waris yang lain, jika mereka mandiri, maka mereka mendapatkan bagian al-furudul muqaddarah, bagian yang telah ditentukan oleh Allah. Sekali lagi kemungkinannya dua. Jika tunggal mendapatkan setengah, jika lebih dari satu mendapatkan 2/3 secara bersama-sama. Sedangkan jika ada ahli waris lain, contoh anak laki-laki, maka mereka akan mendapatkan asabah bi ghairihi. Jika bergabung dengan saudari perempuan tanpa saudara laki-laki, maka mereka mendapatkan asabah ma'a ghairihi. Kemudian kelompok yang berikutnya, wa qismun yarisu bil fardi marratan wa bil usubati marratan wa yujma'u bainahuma marratan. Ada kelompok yang mewarisi harta dengan fard, artinya dengan furudul muqaddarah, bagian yang Allah tentukan, dan juga mendapatkan asabah, dan bisa digabung fardu dan asabah tersebut, yaitu al-abu wal jiddu, yaitu seorang ayah plus dan juga seorang kakek, bapaknya ayah. Idzan farada kullun minhuma 'anil far'il waris wa rasabil usubah. Jika mereka berdiri sendiri, maka mereka akan mendapatkan asabah. Wa in kana ma'ahu ibnun aw ibnu ibnin aw min ashabil furudi mustaghriq kabintaini aw wa ummun wa zawjun aw yabqa aqalla min as-sudusi kabintaini wa zawjin aw qadra as-sudusi kabintaini wa ummin furidalahu as-sudus fil kull. Tapi si bapak dan si kakek ini tadi, jika dia berdiri sendiri tanpa ada yang lain, maka mereka akan mendapatkan bagian sisa, akan mengambil bagian sisa. Tapi ketika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki atau ahli waris yang mendapatkan al-furudul muqaddarah, tapi masih ada sisa harta, ini nanti dalam hitungan aul dan rad ada hitungan khusus, maka sisanya itu akan diberikan kepada ayah atau kakek dari almarhum. Ini semua sudah diatur oleh Allah. Bahkan ini salah satunya adalah ijtihad Sayyidina Umar radhiyallahu an, yang mengatakan bahwa seorang ayah atau kakek itu selain mendapatkan bagian 1/6 misalnya karena ada anak laki-laki, karena ada anak perempuan, maka ketika itu nanti ada sisa, seorang ayah pun akan mendapatkan asabah tersebut. Jadi bagian ayah atau kakek itu nanti 1/6 plus sisa. Ini nanti di teknis penghitungan ada yang seperti itu. Salah satu contohnya misalnya ada seseorang meninggal, kemudian meninggalkan 2 anak perempuan, meninggalkan seorang ibu, dan meninggalkan seorang istri dan juga seorang ayah. Maka bagiannya adalah 2 anak perempuan mendapatkan 1/3, seorang ibu 1/6, seorang suami 1/4, dan ayah mendapatkan 1/6 plus sisa. Jadi yang mendapatkan sisa itu hanya kemungkinannya anak laki-laki, ayah, dan kakek. Suami walaupun dia seorang laki-laki, kemungkinannya hanya 2,
jika tidak punya anak mendapatkan setengah harta, setengah bagian. Jika punya anak, seperempat bagian. Tidak ada kemungkinan mendapatkan sisa harta. Jadi asobah ini yang berdiri sendiri, sisa harta itu hanya akan berpotensi diambil anak laki-laki pasti, kalau ada anak laki-laki, atau seorang ayah atau seorang kakek. Sementara suami walaupun laki-laki, sekali lagi tidak ada kemungkinan mendapatkan asobah atau sisa. Nah, ini klasifikasi para ahli waris. Jadi saya ulangi, yang pertama tentunya mereka itu ada yang mendapatkan bagian al-furudul muqaddarah saja, tidak ada kemungkinan asobah, yaitu suami, istri, dua nenek dari jalur ibu dan jalur bapak, kemudian seorang ibu dan anak-anak ibu. Nah, makanya ini sebuah klasifikasi yang sudah sangat jelas diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang 7 orang ini mereka tidak ada kemungkinan dapat asobah. Sementara pihak yang kedua, mereka kelompok yang ahli waris yang akan mewarisi sisa harta secara mandiri. Sisa harta saja secara mandiri. Siapa saja? Tentunya para ahli waris yang masuk kategori asobah binafsihi. Contohnya tadi anak laki-laki, kemudian dan yang lain-lain selain bapak dan kakek. Bapak dan kakek, sekali lagi, mereka akan dapat masuk kategori yang keempat, bisa dapat al-furudul muqaddarah sekaligus asobah. Tapi biasanya dalam kasus-kasus yang terjadi, asobahnya bapak sama kakek itu tidak sebesar bagian asobahnya anak laki-laki. Itu pun dengan kondisi bahwa yang meninggal tidak punya anak laki-laki. Baru bapak dan kakek itu yang kemungkinan mendapatkan asobah. Sementara kalau di keluarga kita ada orang yang meninggal kemudian punya anak laki-laki, sudah dipastikan sisa warisannya akan diambil oleh anak laki-laki. Sementara kalaupun ada bapak misalnya, di situ bapaknya dapat 1/6. Nah, ini nanti biar nggak bingung kita coba oret-oret dalam contoh kasus ya. Kemudian kelompok yang ketiga, ini kelompok yang kadang dapat furudul muqaddarah. Saya ingatkan lagi, furudul muqaddarah ada 6, setengah, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3. Kadang dapat al-furudul muqaddarah, kadang dapat asobah tapi tidak digabung. Kalau dia dapat al-furudul muqaddarah berarti asobahnya tidak. Kalau dia dapat asobah, al-furudul muqaddarahnya tidak. Yaitu 4 orang tadi kemungkinan anak perempuan kandung, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudari kandung, dan saudari satu bapak. Sedangkan yang keempat itu mereka mendapatkan al-furudul muqaddarah dan plus juga mendapatkan asobah seperti seorang ayah dan seorang kakek. Nah, ini nanti dalam contoh kasus ya. Ini biar nanti saya jelaskan secara tertulis mengingat pelajaran-pelajaran yang pernah kita bahas sebelumnya. Ya, satu contoh gini. Yang pertama adalah kelompok yang mendapatkan al-furudul muqaddarah. Ini sebelumnya kan kita sudah bahas. Al-furudul muqaddarah ini yang sudah ditentukan, ini artinya bagian-bagian yang telah Allah tentukan dalam Al-Qur'an. Ini ada 6, setengah, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3.
Tidak ada bagian lain dalam klasifikasi ilmu faraid. Tidak ada. Nah, ini tadi yang mendapatkan ini tadi kita sebut suami istri, ibu, dua nenek dan anak-anaknya. Maksudnya berarti pamannya. Nah, ini mereka akan mendapatkan salah satu bagian ini. Tidak ada kemungkinan asabah. Sementara kelompok yang kedua, mereka itu dapatnya al-asabah secara mandiri. Asabah artinya sisa. Kalau dalam ilmu faraid lambangnya ain, sisa. Maka itu tadi, yaitu mereka yang akan dapat al-asabah binafsihi kecuali ayah dan kakek. Kenapa ayah dan kakek tidak masuk kategori ini? Karena dia akan masuk kategori yang keempat, yang bisa mendapatkan al-furudul muqaddarah plus asabah. Nah, ini semua yang berpotensi mendapatkan al-asabah binafsihi, terutama anak laki-laki di sini. Kalau anak laki-laki udah pasti bagiannya ini, nggak ada kemungkinan lain. Sementara yang ketiga, mereka itu kadang dapat al-furudul muqaddarah, kadang dapat al-asabah. Dua kemungkinan ini, yaitu tadi anak perempuan al-bintu wa bintul ibni, kemudian al-ukhtu li abawaini atau al-ukhtu syaqiqah atau al-ukhtu li abin. 4 ini, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudari kandung, saudari sebapak. Ini yang bisa dapat salah satunya. Ada al-furudul muqaddarah, ada al-asabah, tergantung nanti komposisi ahli waris yang ada. Dan yang keempat, dia dapat al-furudul muqaddarah sekaligus al-asabah. Ini dalam kondisi tertentu saja ya. Nah, siapa ini? Itu yang pertama adalah bapak, al-ab wal jid, kakek. Nah, ini klasifikasinya dalam masalah-masalah kalau dilihat kita lihat dari masalah pembagian dan jatah harta warisan. Ini semua telah ditetapkan oleh Allah dan dirumuskan oleh para ulama. Jadi ini istilahnya semacam ilmu eksak lah yang sudah tidak bisa dirubah. Dan rasanya sulit kita mempertanyakan kenapa alasannya begini. Ini memang sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mempertanyakan alasannya, mungkin dari awal kita mempertanyakan kenapa Allah, misalnya kenapa bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Itu kan biasanya suka dipertanyakan. Apakah berarti Allah tidak adil? Justru disinilah keadilan Allah. Di mata Allah, adil itu tidak mesti sama. Adil itu adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Kalau jawaban paling simpel, kenapa laki-laki 2, perempuan 1? Ketika akan menikah, yang wajib bawa mahar mas kawin itu kan laki-laki, perempuan nerima. Ketika sudah jadi suami istri, yang wajib cari nafkah itu suami, perempuan tidak wajib. Gitu kan? Maka tanggung jawab Allah cuma mengatakan itu semua berdasarkan tanggung jawab yang lebih besar kepada terhadap laki-laki. Maka Allah itu dalam bahasa Al-Quran mengatakan kami berikan hak yang lebih besar kepada satu pihak berdasarkan atau berbanding lurus dengan tanggung jawabnya yang lebih besar, dunia dan akhirat. Nah, inilah sesuatu yang memang telah Allah syariatkan dan mau nggak mau memang harus kita terima. Jangan kita melihat, ya contohlah dalam kasus lain, misalnya dalam kasus rumah tangga, laki-laki ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, suami itu pemimpin
membawahi perempuan, kan membawahi istri. Jangan dilihat enak jadi suami, harus dihormatin, harus dilayani. Suami keluar rumah tuh nggak perlu minta izin istrinya, sementara istri wajib dapat izin dari suaminya. Betul, kalau lihat itu tadi Allah katakan memang Allah lebihkan hak kepada laki-laki. Tapi di sisi lain tanggung jawab seorang suami jauh lebih berat daripada seorang istri. Contoh, seorang suami dia akan menanggung dosa istrinya dan juga anak-anaknya kalau kita sebagai suami itu tidak memberikan pelajaran, tidak memenuhi hak mereka dalam mendidik agama. Sementara seorang istri dia tidak akan tanggung jawab terhadap dosa suaminya. Ya paling simpel ginilah, kalau istri kita nggak sholat Pak, atau anak kita nggak sholat, kitanya diem saja, atau nggak sholat, nggak nutup aurat, nggak bisa baca Quran misalnya, nggak ngerti agama, kitanya diem aja nggak ngajarin, maka si istri dosa, kita dosa, suami dosa. Tapi sebaliknya, nauzubillah, kitanya nggak sholat, istri kita nggak negor, nggak ngingetin, diem aja, tetap yang dosa mah kita aja, istri nggak akan dosa. Nah ini simpelnya ya. Itulah kenapa dalam bagian ini, dalam bagian faraid ini Allah tetapkan gitu, lizzakari mislu hazzil unsayain, dengan perbandingan 2:1 kan gitu. Makanya salah satu cara ngitungnya misalnya gini, kan anak laki-laki dan anak perempuan kalau ada dua-duanya berarti kan dapat bagian sisa nih bersama-sama. Misalnya kalau misalnya satu anak laki-laki, kita punya satu anak perempuan, dua-duanya kita punya nih. Sementara sisa harta yang telah dibagi kepada pihak lain, sisanya misalnya 3.000, bukan 3.000 rupiah, 3.000 meter ini. Berarti cara ngitungnya bukan 3.000 dibagi 2, bukan. Tapi ini dikali 2 dulu. Sama dengan 2, ini kali 1 sama dengan 1, berarti 3. Maka 3.000 ini dibagi 3, bukan dibagi 2, sama dengan 1.000. 1.000 ini satu bagian, maka bagian anak laki-laki 1.000 dikali 2, bagian anak perempuan 1.000 dikali 1. Itu pembagiannya begitu. Dan itu semua sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Nah, makanya kita harus memahami dulu. Jangan sampai kan banyak dalam perkembangan agama kita itu banyak paham-paham yang mempertanyakan masalah ini, terutama mereka yang belajar di barat, karena mereka belajarnya sama para orientalis dan lain sebagainya. Bahkan posisi tadi yang saya katakan, misal dalam rumah tangga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal itu kan jelas laki-laki, an-nisa perempuan. Laki-laki adalah pemimpin rumah tangga, membawahi perempuan, kan gitu. Sementara kaum orientalis itu tidak menafsirkannya begitu. Laki-laki ini yang disebut laki-laki menurut mereka bukan jenis kelamin, tapi peran. Karena apa? Karena pada kenyataan ini menurut mereka ya, karena pada kenyataannya di zaman sekarang banyak justru terbalik, istri yang cari nafkah sementara suaminya tidak. Maka dalam kondisi seperti itu, kata mereka, harusnya suamilah yang menghormati istrinya. Istrinya itulah yang menjadi kepala rumah tangga. Ini tentunya kalau kita belajar untuk memahami ilmu Al-Quran, ini tentunya sesuatu yang menyimpang, nyeleneh. Ya, karena apa? Kan Allah udah wajibkan suami yang mencari nafkah. Kalau ada satu keluarga misalnya istrinya yang cari nafkah, ya salah sendiri. Kan bisa jadi mungkin suaminya sudah sakit,
tidak mampu bekerja, sementara istrinya terpaksa harus bekerja, tetap itu tidak akan merubah status. Atau dua-duanya kerja tapi gaji si istri jauh lebih besar daripada suaminya, itu pun tidak akan merubah status. Ya suami sebagai kepala rumah tangga. Nah inilah makanya Allah sudah tetapkan seperti itu, dan para ulama pun sudah merumuskan. Jadi memang ini terus berkembang. Di zaman Nabi dulu orang nanya masalah warisan langsung ke Nabi. Nabi tinggal mohon wahyu diturunkan. Setelah Nabi wafat, para sahabat lah, kan kasus terus berkembang. Sementara wahyu sudah selesai, kenabian sudah ditutup oleh Rasulullah SAW. Tidak ada Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad. Nah, maka para sahabat untuk menjawab problematika umat, kadang-kadang kan wahyu itu dan juga hadis yang Nabi ucapkan atau Nabi lakukan itu kadang-kadang masih global. Nah makanya salah satunya tadi saya katakan, salah satunya Sayyidina Umar pernah berijtihad. Karena apa? Ini kasus yang ditanya orang tidak ada di Al-Quran secara rinci, tidak ada di hadis, belum pernah ditanyakan oleh yang lain. Maka Sayyidina Umar kali mengatakan bahwa seorang bapak dia bisa mendapatkan dua kali. Tadi bapak dan kakek, bapak atau kakek, dia akan mendapatkan misalnya tidak punya anak laki-laki tadi, contoh misalnya cuma meninggalkan dua anak perempuan, ibu sama bapak, suami sama bapak, maka kan di situ kan ada sisa, karena nanti hitungannya masuk aul dan rod, jadi hitungannya itu nanti nggak pas, kadang kurang kadang lebih. Nah dalam kondisi seperti ini, jika terjadi kelebihan, ada surplus, ketika hak ahli waris yang lain sudah dibagikan, ini biasanya kalau ada surplus begini, ini berarti tidak ada yang dapat asobah, makanya terjadi surplus. Dan pastinya tidak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki selesai semua buat dia sisanya. Nah jika tidak terjadi asobah tadi, seorang istri meninggal, kemudian meninggalkan suami, meninggalkan ibu, meninggalkan dua anak perempuan, dan meninggalkan ayah, jadi ibu dan ayahnya masih ada. Maka dalam kondisi seperti ini tadi, dua anak perempuan tadi dapat 2/3, suami dapat 1/4 karena ada anak, ibu dapat 1/6 karena ada anak perempuan, ayah pun dapat 1/6 karena ada anak perempuan, tapi masih ada sisa karena surplus tadi. Maka sisa itulah yang diijtihadkan oleh Sayyidina Umar, kembalikan ke ayah gitu. Jadi memang yang hampir pasti dapat asobah anak, kalau anak laki pasti ayah, seorang ayah atau kakek ayahnya ayah, ini pun ada kemungkinan dapat asobah jika tidak ada anak laki-laki. Maka itu salah satunya ijtihad dari Sayyidina Umar. Ini dulu saya ingat dulu di tahun 80-an kali ya kalau nggak salah, ketika Menteri Agama kita Pak Munawir Syazali kalau tidak salah, beliau itu sempat terjadi ya perdebatan kayak masalah begini, kenapa laki-laki nggak disamain aja gitu, laki sama perempuan gitu kan. Sementara ini yang Allah bicara di An-Nisa 11 dan 12 itu konteksnya jelas, nggak multi tafsir. Ini yang disebut ayatul muhkamat. Di Al-Quran ada dua, ada ayatul muhkamat, ada ayatul mutasyabihat. Kalau ayatul muhkamat itu ayat yang tidak perlu ditafsirin lagi. Ya contoh bagi masalah warisan ini, atau contoh lain surah Al-Ikhlas misal qul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu, nggak butuh penafsiran lagi. Sedangkan ayatul mutasyabihat baru boleh kita tafsirkan. Jadi apa yang sudah Allah katakan di dalam Al-Quran secara tekstual
tentang di An-Nisa 11-12 ini tentang ayat waris, itu tentunya sudah tidak boleh ditafsirkan lagi, kecuali memang tadi kasusnya tidak ada di situ, tidak Allah terangkan. Sementara Rasulullah sudah wafat, wahyu sudah tidak turun lagi. Kalau ada Rasulullah kan enak, karena Rasulullah adalah sumber hukum. Sementara para sahabat sampai sekarang, ulama, walaupun mereka adalah pewaris Nabi, tapi mereka tidak mutlak. Hukum yang mereka tetapkan tidak mutlak, maka dibutuhkan ijtihad. Ijtihad ini pun ulama yang berijtihad harus qualified, memenuhi syarat, tidak sembarangan. Mungkin di zaman sekarang ulama yang boleh berijtihad mungkin bisa kehitung pakai jari. Bukan seorang penceramah, bukan seorang dai, tapi seorang ulama yang benar-benar menguasai ilmu yang sudah sangat memenuhi syarat. Bahkan dai-dai yang sering kita dengar di medsos itu jauh dari klasifikasi mujtahid. Nah, ijtihad awalnya kan berupa pendapat pribadi. Ini ijtihad. Si A bilang hukumnya boleh, si B bilang hukumnya haram, si C bilang hukumnya makruh, gitu kan. Itu ijtihad. Kalau baru sebatas itu, maka kita masih boleh mengambil pendapat yang mana saja, yang penting ngerti ilmunya. Tapi kalau sudah naik status menjadi ijma atau konsensus ulama, ijma adalah kesepakatan para ulama. Kalau ulama, mayoritas ulama di dunia sudah ijma, maka kita wajib mengikuti itu, karena itu statusnya hampir sama dengan standar hukum yang Allah tetapkan. Contoh lain, kalau kita cari hukum narkoba, Pak Bu, di Al-Quran, di hadis nggak bakal ada, sampai botak kita cari nggak bakal ada. Karena apa? Zaman itu nggak ada narkoba. Nah, seiring perkembangan waktu munculkan narkoba. Segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita itu butuh payung hukum kan. Maka para ulama berijtihad awalnya, dilihat narkoba ini bisa menghilangkan akal seseorang, maka ini masuk dalam 5 maqasidus syariah. Ini perlu tahu. Maqasidus syariah, kenapa Allah tetapkan syariat, aturan-aturan dalam Al-Quran dan hadis? Karena tujuannya 5. Pertama, hifzuddin, menjaga agama. Yang kedua, hifzun nafas. Hifzuddin, menjaga agama, makanya seseorang tidak boleh murtad. Hifzun nafas, menjaga jiwa, makanya seseorang tidak boleh membunuh. Hifzul akal, menjaga akal, makanya seseorang, yang ada di Al-Quran yang jelas, seseorang tidak boleh minum minuman keras karena bisa menghilangkan akal. Yang keempat, hifzul mal, menjaga harta, seseorang tidak boleh mencuri, korupsi, menipu, membegal, menodong, semua itu masuk sini. Dan yang kelima, hifzun nasl, menjaga garis keturunan, seseorang tidak boleh berzina. Nah, narkoba masuk yang ketiga, hifzul akal, menjaga akal. Maka ketika ada sesuatu yang bisa menghilangkan akal, itulah salah satunya narkoba. Kemudian para ulama melakukan kias kepada hukum yang telah Allah tetapkan di Al-Quran. Dicari ilatnya, sebab masalahnya apa. Maka para ulama berijma, ini sudah ijma ya, sudah keputusan kesepakatan, berijma karena narkoba bisa menghilangkan akal sama dengan minuman keras yang ada hukumnya di Al-Quran, maka hukum narkoba adalah hukum minuman keras. Hukum minuman keras apa? Al-Maidah 90. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Maka para ulama di dunia ijma, narkoba hukumnya haram secara syar'i. Tapi dalam kondisi darurat bisa jadi boleh. Contoh dalam urusan medis, obat bius itu Pak, itu kan masuk narkoba, tapi dipakai di medis boleh. Coba-coba do operasi nggak pakai bius, gitu kan.
Bahkan dalam kondisi darurat boleh. Atau obat-obat yang kita minum, mau obat warung kek, mau obat dari dokter kek, itu pasti ada zat narkobanya. Cuma karena memang untuk medis dan atas pengawasan ahli kesehatan, dokter dan lain-lain, maka dibolehkan. Makanya tidak dibolehkan adalah penyalahgunaan narkoba. Enggak sakit, enggak apa, kita konsumsi narkoba, nah itu yang haram. Itu sudah dirumuskan oleh para ulama. Nah, balik lagi, makanya juga dalam kaitan ilmu faraid ini semuanya sebagian besar lah Allah sudah tetapkan pondasi-pondasinya. Tinggal nanti masalah kerangka hukumnya bagaimana, pengembangannya, potensi pembagian warisannya bagaimana, karena tergantung komposisi ahli waris dan lain sebagainya. Itu contoh lagi nih kalau dalam masalah warisan, anak angkat itu kan tidak ada kemungkinan dapat waris, atau anak tiri tidak ada kemungkinan dapat warisan. Kenapa? Karena sebab-sebab mendapatkan warisan kan 3, hubungan darah, pernikahan, dan budak, membebaskan budak. Yang 2 nih, yang terakhir udah nggak ada nih, tinggal 2 kan. Pertama adalah nasab, yang kedua musyaharah. Kalau misalnya ada hubungan darah kayak ayah ke anak, ibu ke anak, jelas dapat waris. Sementara musyaharah ini akad nikah patokannya. Maka seorang suami ketika meninggal istrinya dapat waris, begitupun sebaliknya. Tapi kalau sebelum meninggal mereka sudah cerai, maka mereka sudah tidak saling mewarisi lagi. Kenapa? Akad nikahnya sudah rusak, akad nikahnya sudah putus. Nah, makanya posisi anak tiri misalnya, mereka tidak mendapatkan kemungkinan waris. Kenapa? Tidak ada hubungan darah dan tidak ada akad nikah di antara bapak tiri dan anak tirinya. Kan dia menikahnya sama ibunya. Gitu. Begitu juga apalagi anak angkat, anak hasil adopsi, nggak ada hubungan darah. Kalaupun ada hubungan darah, misalnya ngangkat ponakan menjadi anak, itu kan jauh. Kalaupun nanti dia dapat waris bukan karena anak angkatnya, tapi karena keponakannya, kan bisa jadi begitu. Nah, intinya semua ini sudah dijelaskan secara teratur, secara rapi oleh Allah. Kita tinggal mempelajarinya, dan memang sekali lagi sangat sulit mempelajari ilmu faraid ini. Tapi setidaknya kita terbukalah wawasan kita. Ternyata Allah telah tetapkan ilmu seperti ini yang Masya Allah, yang Allah Rasulullah bahkan katakan ini setengah ilmu pengetahuan. 50% dari seluruh ilmu pengetahuan yang Allah turunkan, ini separuhnya sendiri. Saking pentingnya, dan terbukti kan, kita zaman sekarang mungkin bisa dikatakan 99,9% rasanya semua keluarga pasti punya masalah dalam masalah warisan. Kenapa? Karena jarang yang pakai yang ini. Padahal Allah sudah kasih ilmu, padahal Allah sudah berikan pemahaman ke beberapa ulama tentang hal ini. Nah, maka kita mungkin insya Allah termasuk orang yang beruntung pernah belajar masalah ini gitu. Walaupun sedikit banyak, minimal kita sudah tahu walaupun tidak terlalu dalam kita pahamnya. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan jika ada pertanyaan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Budi dengan Ibu menikah. Sebelum menikah mereka, si laki-laki ini Pak Budi punya anak. Setelah mereka nikah, tapi tidak ada keturunan. Nah, pertanyaan saya, ketika dua-duanya Pak Budi dengan Ibu ini meninggal, itu warisannya itu ke siapa jatuhnya? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau misalnya suami istri Pak Budi dan Pak ini memberikan wasiat apabila kami meninggal, semua harta kami diberikan untuk pembangunan masjid. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Iya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau sebatas pertanyaan yang Bapak tanya, ini setidaknya ada 2 kasus berarti kan yang harus diselesaikan. Ini Pak Budi nih, Pak Budi. Dia sebelumnya punya anak, laki perempuan. Punya harta doang, tapi nggak ada anak. Oh, bukan, dia masih bujangan ini. Lajang, dia punya harta. Oh, masih lajang. Oke. Dia punya harta. Dia menikah dengan Ibu Tini. Gitu kan? Menikah. Tidak punya anak. Tidak punya anak. Kemudian Ibu ini punya harta sebelum nikah. oke, ya. Kemudian Setelah mereka menikah, bangun rumah, punya mobil, punya usaha. ya. Kemudian Pak Budi meninggal nih pertama. Siapa yang mewarisi? Lihat, ahli waris bukan cuma anak. Kalau dia tuh punya anak, lihat. Apakah masih ada ayah? Apakah masih punya ibu? Apakah punya saudara? Oh, saudara punya 8. Oh, ini real ya? Yang Bapak tanya real ya? Kasus real. Oke, saudara laki perempuan? 4 saudara, 4 saudari, kandung semua. Dalam kasus begini, maka ini kasus pertama, case pertama, maka si Ibu Tini sebagai istri mendapatkan 1/4 bagian, 4 saudara, 4 saudari, maka ini mereka dapat asobah. Sisanya berarti 3/4. Nah, 3/4 itu sisa hartanya berapa? Nanti dibagi berapa? Ini kali 2, ini kali 1. 8, 4 dibagi 12. Ya. Nanti bagian akhirnya setiap saudara laki-laki bagiannya berapa dikali 2. Saudari perempuan bagiannya berapa dikali 1. Selesai. Ini kasus pertama sudah selesai. Kemudian Ibu Tini meninggal berikutnya. Ya, lihat siapa ahli warisnya. Orang tuanya masih ada? Orang tuanya masih ada? Ayah apa ibu? Oh, ibu masih ada. Ibu masih ada. Berarti dia punya saudara 1, saudari 2. Dalam kondisi seperti ini, maka si ibu dapat 1/3 karena tidak ada anak, dan 1 saudara, 2 saudari, mereka asobah dengan ketentuan tadi, kali 2 berarti 2, kali 1 berarti 2, dibagi 4, maka sisa hartanya 2/3 dibagi 4, selesai. Kemudian harta si Budi sebelum nikah, dia punya harta itu jatuhnya ke mana? Jadi ini termasuk bagian yang ini semua. Oh, digabung dengan Gabung, pokoknya harta. Nah, ketika Pak Budi meninggal, yang dihitung harta Pak Budi saja. Ketika Bu Tini meninggal, yang dihitung harta Bu Tini saja plus bagian dari Pak Budi. Paham ya? Makanya dalam Islam itu kan pernah saya sampaikan, kita itu harus memperjelas posisi harta, jangan abu-abu. Makanya Islam mah nggak kenal gono gini. Satu lagi Pak Ustaz, kalau memang suami istri ini sebelum meninggal menyampaikan wasiat bahwa tidak usah dibagi tapi diberikan bangunan masjid, seperti apa? Wasiat harta itu, kalau ada wasiat harta hukumnya wajib. Jadi warisan ini dibagi setelah pertama keluarin wasiat jika ada, yang kedua hutang, baru warisan. Nah, jika ada ini wasiat harta, maka wajib dikeluarkan. Kalau kata Nabi, ini maksimal 1/3 dari harta. Kalau lebih dari 1/3, maka wajib minta persetujuan ahli waris. Kalau ahli warisnya setuju, keluarin semua harta saya untuk pembangunan masjid, kasih semua buat masjid. Kalau lebih dari 1/3. Kalau ini tidak setuju, wasiatnya semua hartanya untuk masjid, maka yang wajib hanya 1/3 dikeluarin. Tetap nggak batal wasiatnya, tapi kembali ke standar dari Rasulullah 1/3.
Ya, clear? Ya, itu sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sama dari Mubarak dan terima kasih untuk informasinya tentang klasifikasi beberapa ahli waris. Dan pertanyaannya, bagaimana jika memang ahli ulama itu sendiri sama Kementerian Agama, AUA, Kanun Asrama itu tidak mengikuti ijma ulama Ustaz? Satu, yang kedua memang Ustaz, jadi misalkan mereka itu berhutang Ustaz, yaitu baik itu ahli waris apa segala macam, padahal kita ketahui bahwasanya Nabi itu nggak mau mensolatkan sebelum dia ada yang menanggung hutangnya. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana kita nih sebagai umat bahwa itu kita tahu itu ulama atau saudara ahli waris yang punya hutang tapi nggak mau bayar. Terima kasih atas informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagi-lagi benturan hukum Allah dengan negara, ya. Kan tadi saya bilang, karena seiring berkembangnya waktu butuh ijtihad, butuh ijma para ulama. Di Indonesia kita punya lembaga yang namanya MUI. MUI ini kan isinya ratusan ulama, gitulah kira-kira. Maka ini semua jadi tanggung jawab MUI jika ada masalah yang belum ada jawabannya misalnya. Maka MUI inilah yang harus berijtihad dan berijma. Kalau di Mesir misalnya ada namanya Darul Ifta, itu isinya enggak sembarang, tuh ulama-ulama yang sudah qualified. Nah, itu semua tentunya harus diawali dengan siapa yang pantas masuk MUI, apakah memenuhi syarat atau tidak. Nah, itu berat, karena apa? Mengurusin fatwa segala hukum apapun yang ada dalam kehidupan kita yang belum ada hukumnya secara syar'i gitu. Nah, tentunya ketika ada benturan, ya memang biar bagaimanapun hukum Allah di atas yang lain pasti. Ketika misalnya di atas fatwa-fatwa para ulama ini atau peraturan negara tidak sesuai dengan hukum Allah, ya harusnya jangan dipakai. Karena bertentangan misalnya. Ada memang kasus-kasus begitu, kita tidak menafikan ya bahwa kadang-kadang kasus masalah sengketa warisan masuk pengadilan itu kan nanti decision makernya kan hakim, iya kan? Ya maaf kadang-kadang kan ya hakim memang Nabi udah wanti-wanti, hakim itu terbagi 3, 2 di neraka, 1 di surga. Yang di surga itu hakim yang memutuskan sesuai secara jujur sesuai dengan ilmu yang dia ketahui. Dia jujur, amanah, sesuai dengan aturan Allah, itu hakim yang di surga. Sementara hakim yang di neraka, dia tidak memutuskan dengan aturan Allah, dia memutuskan dengan hawa nafsu. Yang kedua, hakim yang di neraka itu hakim yang memutuskan tapi dengan kejahilannya, nggak tahu, diputusin aja. Itu dua-duanya di neraka itu. Makanya berat jadi hakim. Kan kita tidak pungkiri lah, mungkin dalam sengketa warisan apalagi mungkin hartanya banyak segala macam, kita tidak pungkiri mungkin ya ada oknum hakim yang kemudian masuk angin. Paham kan? Iya, itu saya pikir nggak perlu nyari contohnya, udah banyak kan begitu. Maka ya oknum hakim itu yang tanggung jawab dunia akhirat. Itu pernah ditanyakan juga, ada seorang pengacara ke rumah saya menanyakan masalah hukum ini warisan. Dia ngajak kliennya, kebetulan dikasih tahu dari Istiqlal nomor saya. Dia cerita, dia lagi sengketa nih, paman sama keponakan. Karena almarhum meninggal anaknya cuma 1, perempuan. Harusnya kan saudara-saudara dapat, tapi kemudian hartanya dikuasain sama anak perempuannya. Si pamannya itu nggak dikasih gitu. Dia cerita, jadi anak perempuannya ini berpatokan pada sebuah keputusan di Pengadilan Agama Bengkulu tahun 1984, bahwa jika ada seorang ayah meninggal cuman punya anak perempuan, maka anak perempuannya itu bisa menguasai seluruh harta warisan. Nah, itu saya pikir, begitu saya lihat ini
sangat bertentangan dengan hukum Allah. Jadi itu yang jadi dasar sengketanya, dan anak perempuannya itu tidak mau membagi jatah untuk adik-adiknya almarhum karena keputusan itu. Ya memang ada keputusan hakim yang namanya jurisprudence, ada dalam hukum, itu kan ijtihad hakim. Cuma ijtihad juga harus benar, nggak boleh sembarangan, ya. Maka biar bagaimanapun seharusnya hukum negara manapun harusnya berpatokan dengan hukum Allah, bukan sebaliknya. Artinya kalau bertentangan ya jangan dipakai. Nah, sedangkan yang kedua tadi masalah Rasulullah pernah tidak mau mensolati orang yang masih punya utang. Kita harus tahu ada status istimewa Rasul yang nggak bisa kita pakai. Ada yang boleh dilakukan Rasul tapi kita jangan. Contoh, tahajud itu wajib buat Rasulullah. Mau kita tahajud wajib. Nah, inilah ada keistimewaan para nabi dan Rasul. Rasulullah itu bilang begitu bukan karena orang yang meninggal punya utang itu haram disolatin, bukan. Nabi istilahnya lagi ngajarin ke kita betapa berbahayanya yang namanya utang. Kalau orang punya hutang nggak boleh disolatin, kagak ada yang disembayangin Pak kita. Utang apa? Kredit, motor belum lunas, rumah belum lunas, itu kan utang namanya. Iya kan? Termasuk utang mas kawin istri belum dibayar kan? Belum dulu bapak jual. Itu bukan seperti itu. Jadi boleh saja selama dia seorang muslim, solatin. Kewajiban kita adalah mensolatkan. Bahkan contoh nih ya, contoh orang meninggal dalam keadaan bunuh diri, itu kan ada dua pendapat. Karena di ayat Quran begini, wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Orang yang berputus asa dari rahmat Allah, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Ini para mufassirin menafsirkan ada dua pendapat. Pertama, orang yang putus asa hukumnya kafir. Ini yang pertama. Makanya orang bunuh diri kan tuh putus asa tuh dari rahmat Allah, berarti kafir. Nggak boleh disolatin. Efeknya kan gitu. Sementara yang kedua mengatakan ini ayat ini untuk nanti di akhirat. Karena Allah sendiri yang mengatakan di hadis lain. Di hadis ada Allah bilang nanti ketika urusan hisab udah selesai, yang masuk surga udah ke surga, yang di neraka ke neraka. Itu salah satu ungkapan kemarahan Allah kepada orang-orang kafir adalah i'asu mir rauhillah. Putus asalah kalian dari rahmat Allah. Artinya lu mau minta tolong bagaimanapun, lu mau nangis darah, nggak bakal keluar dari neraka. Maka ditafsirkan ayat ini mah nanti buat orang kafir ketika di neraka. Artinya orang muslim yang meninggal dalam keadaan bunuh diri itu masih dihukumkan muslim, cuman berdosa besar gitu. Maka masih boleh disolatin. Silakan mau pilih pendapat yang mana. Adapun nanti keputusan yang benar itu mah terserah Allah. Apakah mereka nanti dihukumkan kafir atau tidak, itu terserah Allah. Jadi ada ya, inilah pentingnya kita belajar agama itu memahami Al-Quran dengan asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini, atau ketika ada hadis kita belajar asbabul wurud, kenapa hadis ini ada, itu ada sebabnya. Makanya memahami Al-Quran itu harus dalam. Bukan berarti Rasulullah nggak nyolatin terus kita juga nggak usah sholat, dia mah nggak punya utang. Lah banyak kan utang dia, kan begitu. Utang itu kan hukum asalnya mubah, boleh. Yang nggak boleh itu kita tahu nggak bakal sanggup bayar atau nggak niat bayar, ngutang. Nah itu yang haram. Nah ini juga penting juga buat kita nih. Ketika orang tua kita meninggal, jangan mikirin warisannya doang, utangnya juga kita warisin. Jangan ngerebut. Itu makanya tadi ketika ada harta warisan, pertama tunaikan wasiat dulu jika ada, baru hutang, baru bagi warisan. Kenapa wasiat dulu? Karena Allah nyebut duluan di An-Nisa 11:12. Mim ba'di wasiyatin yusabiha audain. Setelah
ditunaikan wasiatnya atau hutangnya. Allah nyebut wasiat dulu, maka para ulama mengatakan wasiat dulu, keluarin baru utang, baru warisan. Gitu ya, Pak. Jadi kalau iya. di bank kemudian meninggal kan ada asuransi itu, berarti otomatis. Ya itu sih terserah kesepakatan antara bank sama customer ya. Itu sih kan itu semacam perjanjian pinjam meminjam, jual beli itu kan mirip. Itu kan prinsip dasarnya innamal bai'u an taradin. Jual beli itu ya tergantung ridho sama ridho, suka sama suka. Makanya kita jual apa-apa nggak boleh dipaksa. Nggak boleh kita jual nih, saya mau jual HP, awas lu nggak beli, lu nggak beli gue bunuh lu, nggak sah itu jual beli. Harus antaradin. Nah, ketika di kesepakatan awal udah ada aturan dari bank, ini pinjaman dari bank dengan bayar asuransi, jika si peminjam meninggal maka dianggap lunas. Itu sih tidak masalah. Itu silahkan hukum antara al-hukmul adami, antara sesama manusia. Tidak masalah. Yang penting ridho. Yang jadi masalah kan orang nggak bayar utang, yang minjemin duit kagak ridho. Nah itu yang jadi masalah. Kalau orang nggak bayar utang nih, kitanya ridho, selesai, nggak jadi masalah. Insya Allah kita akan dapat pahala yang besar dari Allah, gitu aja. Itu ya. Jadi perlu dipahami. Ada lagi kan misalnya hadis begini. Nabi pernah berkurban, motong hewan kurban, terus Nabi bilang, aku berkurban untuk umatku. Ini jangan kita pahami, oh Nabi udah korban berarti kita udah nggak wajib kan buat umatku. Bukan, ini semacam simbolis bahwa Rasulullah meneruskan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita nafsirinnya begitu, besok RT ngorban satu kambing, ini buat warga saya, yang lain nggak usah korban, lah kagak kebagian. Ya kan bisa begitu kalau ditafsirnya seperti itu, gitu. Maka itulah memang butuh ilmu yang tinggi untuk memahami Al-Quran dan hadis itu, jangan serampangan, ya, jangan serampangan. Nah termasuk tadi Rasulullah bilang, apakah mayit ini punya hutang? Punya ya Rasulullah, karena dia orang miskin. Apa kata Rasulullah? Aku tidak mensolatkan, kalian saja. Rasulullah nggak ngelarang, cuma Rasulullah nggak mau nyolatin, kalian saja yang nyolatin. Bukan berarti diharamin ya, memahami hadis harus secara utuh. Bukan Rasulullah bilang, udah nggak usah kita solatin. Enggak, bukan. Aku tidak mensolatkan, kalian saja. Baru ketika ada yang sahabat bilang, aku yang tanggung hutangnya ya Rasulullah, oke, aku solatin. Bukan berarti saat itu mensolatkan orang yang punya hutang itu jadi haram, tidak. Rasulullah memakai haknya, aku tidak mau mensolatkan orang masih punya hutang, sebagai nasihat buat kita betapa bahayanya. Wah. Enggak mesti, itu makan urusan dia masing-masing. Ini kalau kita ngelihat hadis ini, coba bayangin, Rasulullah waktu itu kalau nggak salah itu sahabat punya hutang cuma 2 atau 3 dirham. Bayangkan kalau yang mati koruptor. Koruptor, dia makan uang rakyat, berarti dia punya utang ke 280 juta orang. Bayangin, satu orang aja Rasulullah nggak mau nyolatin. Tapi bukan berarti besok koruptor meninggal nggak disolatin, tetap solatin itu mah. Ya. Apa tuh? Ya pengurusnya tanggung jawab. Ya urusan dia itu mah. Kan contoh, kita punya organisasi, punya badan hukum atau punya lembaga, kemudian kita punya utang, otomatis kan ketika yang minjem utang ada yang tanda tangan. Siapa yang tanda tangan di situ? Dia lah tanggung jawab. Gitu. Iya kan? Dia yang tanggung jawab. Makanya saya selalu hati-hati bagi kita yang memegang urusan umat, termasuk dana umat, ya termasuk ini DKM. Siapa bendaharanya, ketuanya, hati-hati. Saya suka wanti-wanti, suka ada yang nanya, Ustaz bagaimana kalau duit di DKM, duit masjid kita pakai dulu atau ntar kita ganti gitu. Saya bilang di kesepakatan awal udah ada izin belum dari jamaah.
Karena itu bukan duit satu orang, izinnya ke semua jamaah. Kalau misalnya ketika pembentukan DKM para jamaah, udah kita mas setuju kalau DKM mau pakai duit, yang penting ganti, itu mungkin gak ada masalah. Cuman udah begitu apa belum? Sementara kita kalau mau pakai uang orang kan harus izin. Kalau nggak izin, ya mungkin apa masuknya ya. Kalau mencuri kan nggak dibalikin, tapi dibalikin. Tapi saya bilang nggak boleh, tetap harus minta izin. Saya pakai dulu ini duit masjid, saya mau hajatan misal, besok bulan depan habis hajatan saya ganti, tetap nggak bisa. Apakah umat jamaah sudah mengizinkan? Itu masalahnya. Gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, menjadi pencerahan. Mohon doanya Bapak Ibu, besok malam saya mau berangkat umroh bersama para jamaah. Doakan mudah-mudahan selamat, lancar, sehat, semua berkah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.